Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat mempresentasikan sebuah makalah dengan judul Studi Kasus Suatu Perusahaan yang Mengalami Pelanggaran Etika Teknologi Informasi. Saya sebagai ketua yaitu Dwi Gita Amanda, dan anggota saya Mamri Yanti Tarigan, Atania Java Ferani Tarigan, Desi Ratnasari Tarigan, dan Arya Dwi Dermawan. Interaksi antar manusia sering sekali menimbulkan konflik. Mengapa tidak? Isi pikiran dan pandangan setiap manusia berbeda satu sama lain. Ketika perbedaan tidak menemukan titik temu, maka akan terjadinya sebuah konflik. Namun, sebuah konflik perusahaan tidak selamanya menyeramkan ataupun menghancurkan. Karena dengan penanganan yang tepat, konflik dapat memicu ide, inovasi, perubahan, dan gaya kerja yang lebih harmonis. Apa sih akibat dari contoh konflik perusahaan yang melanggar etika teknologi informasi secara umum? 1. Banyaknya pegawai yang resign. 2. Peningkatan jumlah ketidakhadiran tanpa sebab. 3. Menurunnya produktivitas. 4. Budaya sosial yang buruk. Sayangnya, konflik yang terjadi tidak dapat dihindari. Maka dari itu, kami kelompok ini akan menjelaskan atau mengambil studi kasus di perusahaan Nestle yang melanggar etika teknologi informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Nestle Indonesia adalah anak perusahaan Nestle SE. Perusahaan yang terdepan dalam bidang gizi, kesehatan, dan keafiatan, yang berkantor pusat di Vevey, Swiss. Nestle SE didirikan lebih dari 140 tahun lalu oleh Henry Nestle. Nestle telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1971. Dan pada saat ini, PT tersebut telah mempekerjakan lebih dari 2.600 karyawan untuk menghasilkan beragam produk Nestle di 3 pabrik. Pabrik pertama yaitu Pabrik Kejayaan Pasuruan, Jawa Timur, untuk mengelola produk susu seperti Denko, Bear Brand, dan Nestle Denko Ideal. Yang kedua adalah Pabrik Panjang di Lampung, untuk mengelola kopi instan seperti Nescafe, serta yang ketiga, Pabrik Cikupa di Banten untuk memproduksi produk kembang gula seperti Fox dan Polo. Nestle memiliki moto yaitu Good Food, Good Life, yang menggambarkan komitmen perusahaan yang bekerja sama untuk kesinambungan mengkombinasikan ilmu dan teknologi guna menyediakan produk-produk yang memenuhi kebutuhan dasar manusia akan makanan dan minuman bergizi, serta aman untuk dikonsumsi. Permasalahan dalam perusahaan Nestle. Pada tahun 2004, produk susu Nestle telah ditarik dari peredaran sejumlah negara di Eropa karena mengandung bakteri Zakazaki yang menyebabkan meningitis, infeksi pembuluh darah atau inflamasi sistem pencernaan yang mematikan bagi bayi maupun orang dewasa. Industri susu nasional Indonesia rupanya telah meremehkan masalah bakteri Enterobacter Sakazaki yang mencemarkan produk susu formula anak-anak. Menurut situs Science News Online, dari penelitian yang dilakukan di 35 negara, ditemukan bahwa tingkat pencemaran bakteri Enterobacter Sakazaki ini pada semua formula susu bayi sebesar 14% atau 20 kaleng dari 141 kaleng yang diteliti. Penelitian ini juga lebih lanjut menemukan bahwa bakteri E. Sakazaki ini ditemukan ada debu yang ada di lantai pabrik pembuatan susu formula tersebut. Padahal suatu pabrik itu seharusnya sudah bersih, terjauh dari semua virus, kuman maupun bakteri yang berbahaya. Pada saya akan menjelaskan tentang pembahasan masalah dalam perusahaan Nestle. Sebagai perusahaan produk makanan terbesar di dunia, kami memusatkan perhatian kami untuk meningkatkan gizi, kesehatan, dan keafiatan dari konsumen kami. Para karyawan
Kami berdireksi dan termotivasi untuk memproduksi makanan yang berkualitas dan membangun brand yang memenuhi kebutuhan konsumen. Hal ini dilakukan sejalan dengan perkembangannya konsep dan dimensi makanan yang kini tidak sekedar untuk memperoleh kenikmatan, namun telah berkembang menuju keafiatan dan bermuara pada kehidupan yang sejahtera dan berkualitas. Kini Nestle juga memperkuat pembangunan R&D melalui pemitraan inovasi di tiap tahap proses pengembangan produk. Seluruh dunia, baik dalam gizi, kesehatan dan keafiatan, nutrisi, kesehatan, kebaikan rasa, tekstur atau kenyamanan. Selain itu, Nestle memberikan produk-produk berkualitas yang terbaik bagi konsumen serta menjamin keamanan. Hal ini sejalan dengan misi Nestle Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat melalui produknya yang berkualitas. Baiklah, saya akan menjelaskan dan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu D. Etika bisnis dalam perusahaan Nestle Indonesia. Corporate Business Principle Nestle merupakan pondasi dari budaya perusahaan PT Nestle yang telah berkembang selama 140 tahun. Sejak pertama kali Henry Nestle berhasil meramu bubur bayi atau Perniletse guna membantu seorang ibu yang ingin menyelamatkan bayinya yang sedang sakit dan tidak mampu menerima air susu ibu. Mereka telah membangun bisnis kami pada keyakinan bahwa untuk memiliki keberhasilan jangka panjang bagi pemegang saham, kita tidak hanya harus mematuhi semua persyaratan hukum yang berlaku dan memastikan bahwa semua kegiatan mereka yang berkelanjutan, namun mereka juga harus menciptakan nilai-nilai yang signifikan bagi masyarakat. Sebagai contoh, pelatihan tentang komponen hak asasi manusia akan fokus pada manajer dan karyawan di negara-negara yang lebih tinggi risiko hak asasi manusia sebagai prioritas. Bisnis berikut ini di semua negara disesuaikan dengan undang-undang lokal, praktek-praktek budaya dan agama. A. Gizi kesehatan dan keafiatan. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan para konsumen setiap hari dimanapun mereka berada dengan menawarkan pilihan produk makanan minuman yang lezat dan sehat. B. Jaminan mutu dan keamanan produk. Di mana saja di seluruh dunia, nama Nestle menjanjikan produk yang aman dan berkualitas baik kepada konsumen. C. Komunikasi kepada konsumen. Kami berkomitmen terhadap komunikasi kepada konsumen yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya yang bersandarkan pada informasi yang benar. D. Hak asasi manusia dan kegiatan usaha kami. Kami mendukung penuh prinsip-prinsip Global Compact Persatuan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia dan ketenagakerjaan dan bertujuan untuk memberikan contoh-contoh mengenai hak asasi manusia dan praktik ketenagakerjaan di seluruh kegiatan bisnis kami. E. Kepemimpinan dan tanggung jawab kepribadi berhasil kami tercipta berkat dukungan para karyawan. Kami memperlukan para karyawan dengan rasa hormat dan martabat, mengharapkan setiap karyawan mempunyai rasa tanggung jawab pribadi. Kami mempekerjakan tenaga kerja yang kompeten dan mempunyai motivasi. F. Pembangunan pertanian dan perdesaan. Kami berkontribusi dalam perbaikan di bidang produksi pertanian, status sosial ekonomi para petani, masyarakat perdesaan, dan dalam sistem produksi agar lebih berwawasan lingkungan. G. Air. Kami berkomitmen pada penggunaan air secara berkelanjutan dan perbaikan pengelolaan air. Kami menyadari bahwa dunia menghadapi tantangan ketersediaan kebutuhan air yang semakin besar dan bahwa pengelolaan sumber-sumber daya dunia yang bertanggung jawab oleh semua penggunaan air merupakan suatu kebutuhan mutlak.